Ini nih pertanyaan yang selalu ada di benak setiap petani. Jawabannya tuh bukan cuma soal cuaca atau kondisi tanah loh, tapi ada di dalam tanaman itu sendiri. Karena di fase ini ceritanya udah bukan lagi soal pertumbuhan, tapi soal perjuangan untuk bertahan hidup. Makanya para petani sering banget menyebut fase ini sebagai fase penentuan hasil. Gangguan sekecil apapun di fase ini bisa berarti kerugian besar waktu panen nanti. Jadi, yuk kita kenalan sama musuh-musuh utamanya. Musuh kita yang pertama adalah walang sangit. Musuh kita yang pertama adalah walang sangit. Walang sangit ini badannya langsing, warnanya agak coklat kehijauan, dan punya senjata rahasia, bau yang super menyengat. Mereka ini paling aktif pas pagi sama sore hari, dan nyerangnya pas di momen paling krusial, yaitu waktu pengisian bulir. Strategis banget kan? Nah, ini dia perbedaannya. Jelas banget. Di satu sisi, kita lihat bulir yang sehat itu penuh dan berisi. Tapi setelah diserang, hasilnya ya begini. Gabahnya jadi kopong, warnanya berubah jadi coklat kehitaman, keriput, dan enteng banget. Terus gimana cara kita melawannya? Tentu nggak bisa cuma pakai satu cara. Kita butuh strategi gabungan. Dari sisi teknis, kita bisa tanam serempak. Secara mekanis, kita bisa pakai jaring atau perangkap. Secara hayati, kita manfaatkan bantuan dari predator alaminya, kayak laba-laba. Dan sebagai pilihan terakhir, baru kita gunakan pestisida, tapi harus dengan bijak ya. Oke, ancaman berikutnya punya strategi yang beda. Musuh yang satu ini datangnya keronyokan, kayak pasukan yang terorganisir. Siapa lagi kalau bukan burung? Mereka ini nyerangnya bergerombol. Targetnya pun spesifik banget. Bulir padi yang baru mulai menguning, yang lagi enak-enaknya. Nah, kalau sawah Anda ada di dekat hutan, harus ekstra waspada, karena risikonya lebih tinggi. Kerusakannya itu kelihatan jelas dan brutal. Malah yang sehat kan semua bulirnya utuh. Nah, setelah diserang burung, bulir-bulirnya bisa hilang sama sekali, malainya sendiri seringkali patah, dan gabah yang berharga malah berceceran di tanah. Pertahanan ngelawan burung ini lebih ke arah fisik dan proaktif. Kita ngomongin taktik klasik kayak orang-orangan sawah atau pita yang berkilauan itu. Jaring pelindung juga bisa jadi pilihan. Tapi seringkali strategi yang paling ampuh itu ya penjagaan aktif di lapangan. Apalagi pas padi udah deket-deket mau panen. Dan yang satu ini mungkin yang paling licik, karena serangannya itu datang dari dalam. Kita akan bahas soal penggerek batang. Gejala khas dari serangan ini namanya malai putih. Larva penggerek ini masuk ke dalam batang, terus dia motong jalur nutrisi ke malai di atasnya. Akibatnya, malainya jadi layu, warnanya memutih, dan isinya kosong melompong. Sama sekali nggak menghasilkan gabah. Coba dilihat bedanya. Batang yang sehat itu nopang malai yang penuh berisi. Tapi yang terserang bakal nunjukin gejala malai putih ini. Tanda paling gampangnya, coba tarik. Malai yang kena serang itu bakal gampang banget dicabut karena sambungan di dalam batangnya udah dirusak. Mengendalikan penggerek batang ini kuncinya ada di praktik teknis yang bagus. Tanam serempak itu penting banget, sama juga kayak rotasi tanaman dan pengelolaan jerami sisa panen, tempat ngengatnya suka bertelur. Tentu saja pengendalian secara biologis dan kimia juga jadi bagian dari strategi lengkapnya.